Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue akan mengulas alur film yang cukup kontroversial, yaitu 365 Days tahun 2020. Jadi guys, film ini menjadi buah bibir di dunia perfilman karena alur ceritanya yang kontroversial. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan adegan negosiasi antara bos mafia dengan mitra bisnisnya. Di sini bos mafia adalah ayah dari Massimo dan terlihat ada Mario, yaitu manajer dari si bos mafia tersebut. Di sini terlihat bahwa ayah Massimo memiliki hubungan yang dekat dengan Massimo anaknya. Dan di sini ayahnya juga memberi nasihat kepada Massimo agar tidak main perempuan dan hidupnya harus maju. Karena sebentar lagi Massimo akan menjadi penerus bos mafia selanjutnya. Wanita cantik hanya menjadi surga di mata, namun neraka di jiwa dan di dompet. Itulah yang dikatakan oleh ayah Massimo. Lalu setelah itu ada tembakan yang menembus ayahnya dan Massimo. Massimo masih bisa selamat, namun ayahnya ternyata tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal di tempat. Innalillahi. Scene berpindah maju 5 tahun kemudian, di mana Massimo sudah melanjutkan bisnis mafia ayahnya, dan adegan juga memperlihatkan wanita yang menjadi pemeran utama di film ini, yaitu Laura. Laura adalah seorang wanita karir yang cukup sukses karena memajukan tempat dia bekerja. Namun, sayangnya kehidupan percintaannya cukup gagal. Pacarnya lebih memilih pekerjaannya dibandingkan dengan Laura, sehingga Laura yang lagi butuh jatah akhirnya pun tidak diberi karena pacarnya sibuk untuk bekerja. Hal ini membuat Laura bermain bersama tongkat ajaibnya Doraemon. Begitu pula dengan Massimo yang ternyata suka gonta-ganti wanita, dan saat itu dia sedang main bersama pramugari pesawatnya. Lalu scene berlanjut di mana mereka sudah berada di Italia. Laura di sana merayakan ulang tahunnya bersama pacar dan teman-temannya. Namun saat Laura ke kamar mandi, dia menabrak seorang pria yaitu Massimo. Dan Massimo pun bertanya, "Kamu tersesat sayang?" Namun di sana Laura langsung pergi meninggalkan Massimo. Keesokan harinya, Laura bersama teman-temannya sedang rebahan di samping kolam renang, dan Laura mengatakan bahwa pacarnya sudah meninggalkannya sejak pagi hari. Pacarnya tidak peduli dengan dirinya dan hanya mementingkan pekerjaannya dan teman-temannya. Lalu muncul pacarnya yang ternyata habis jalan-jalan sama teman-temannya ke gunung, dan dia mengatakan akan sia-sia membangunkan Laura yang tertidur pulas. Laura yang kesal pun langsung mendorong pacarnya ke kolam dan pergi meninggalkannya. Laura pergi dan menggalau di pinggir pantai hingga larut malam, dan di situ dia sangat bersedih. Lalu saat hari sudah gelap, Laura yang akan pulang dikagetkan dengan lampu mobil yang sedang menyala dan dia disuntik obat tidur oleh seseorang. Laura terbangun di tempat yang tidak dikenalnya. Dia berada di mansion yang sangat besar dan dia mencoba keluar dan berkeliling di mansion tersebut. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan Massimo. Laura tiba-tiba pingsan dan ternyata Laura menderita lemah jantung. Lalu Laura bertanya, "Kenapa aku di sini?" Massimo pun menjelaskan bahwa dia menculik Laura karena Laura adalah bayangan yang selalu ia ingat selama 5 tahun terakhir. Massimo pun ingin memiliki Laura, namun Laura menolaknya dengan mengatakan bahwa dia memiliki pacar dan keluarga, serta kehidupan yang akan mencarinya. Namun Massimo pun memberikan foto yang membuktikan bahwa pacar Laura selingkuh. Laura kemudian protes bahwa tidak bisa seenaknya saja seperti itu. Namun Massimo pun memberikan waktu 365 hari untuk Laura, agar Laura mencintainya dan Massimo akan berjuang sekuat tenaga. Dan apabila selama 1 tahun Laura tidak mencintai Massimo, maka dia akan pergi meninggalkan Massimo. Laura di sana mencoba kabur, namun Massimo berhasil menggagalkannya. Setelah itu, Laura pun sangat dimanjakan oleh Massimo. Bahkan kebutuhannya dipenuhi dan diberikan penanggung jawab yang bernama Domenico. Lalu Massimo dengan sedikit paksaan mengajak Laura untuk pergi.
Ternyata Laura diajak pergi untuk berbelanja. Laura akhirnya berbelanja banyak, hingga tiba-tiba Laura mendapat kesempatan untuk kabur. Dan di situ pun terlihat bahwa Laura kabur dan dia menemukan 2 orang polisi. Namun polisi tersebut saat melihat Massimo langsung pergi menyerahkan Laura kepada Massimo. Laura di situ mulai menyukai Massimo dan dia meminta makan malam kepada Massimo. Laura terlihat sangat cantik saat makan malam, dan terjadi interogasi tipis-tipis yang dilakukan Laura kepada Massimo. Lalu, Laura pun setelah itu diberikan HP dan laptopnya dan langsung mengabari keluarganya mengenai keadaannya. Dan dia mengatakan sudah pindah tempat kerja dengan kontrak selama 1 tahun. Keesokan paginya, Massimo menggoda Laura dengan ikut mandi bersama. Benar-benar kuat iman si Massimo ini. Aduh, kalau gue gak tahu kuat apa enggak nih. Massimo pun mengajak Laura pergi, dan di pesawat, Massimo pun menyerang Laura dengan jurus Bang Jagonya. Mereka pun ternyata tiba di Roma. Lalu Massimo bertemu dengan sepupunya. Laura di sana sudah menggoda Massimo pada saat memakan es krim, dan membuat Massimo malu kepada sepupunya itu. Pada malam hari, Laura pun mengetuk pintu kamar Massimo dan melihat Massimo hanya menggunakan handuk. Di sana, Massimo kira Laura ingin mantap-mantap, namun Laura ternyata cuma mau menggoda Massimo. Hal ini membuat Massimo kesal dan ia mengikat Laura. Lalu Massimo pun memanggil wanita panggilannya, dan dia pun menyuruh wanita tersebut untuk menghisap lollipop Massimo sambil disaksikan oleh Laura. Laura di sini mulai aktif ya bun. Namun Massimo malah menyuruh Laura untuk pergi dan bersiap-siap. Laura pun kemudian memakai pakaian mini, yang tentu membuat Massimo menjadi kesal karena diprovokasi oleh Laura. Laura pun di sana pergi dan digoda oleh laki-laki lain yang membuat Massimo marah dan menodongkan pistolnya. Pagi harinya, Laura mendengar bahwa Mario yang menyuruh Massimo menyingkirkan Laura. Hal itu membuat Massimo emosi dan menyalahkan Laura yang menggunakan pakaian mini. Laura yang frustasi pun langsung loncat dari kapal itu dan membuat dia ingin bunuh diri. Namun, dia berhasil diselamatkan oleh Massimo. Laura kemudian terbangun dan menemukan dia masih hidup. Lalu, di sini Laura pun sepertinya udah baper dengan Massimo, sehingga kapal ini menjadi saksi bisu dari mantap-mantap mereka. Lalu scene berpindah di mana Massimo dan Laura pergi ke pesta dansa. Mereka pun berdansa hingga datang seorang wanita yang ternyata itu adalah Anna, si mantan dari Massimo. Terlihat Massimo sedikit kesal dengan kedatangan Anna, dan Anna pun berbisik akan membunuh Laura karena Anna merasa patah hati karena Massimo telah mencintai Laura. Scene berpindah saat Laura sedang bersih-bersih dan muncul Massimo yang langsung mencium Laura dan terjadilah mantap-mantap lagi. Lalu Massimo mengatakan bahwa Laura harus ke Polandia dan dia akan menyusulnya. Laura di sini sedikit kecewa karena dia sudah nyaman bersama Massimo di mansionnya. Cerita bergulir, Laura tiba di Polandia dan pergi menemui temannya yaitu Olga. Laura pun dimarahi oleh Olga karena tidak memberi kabar dan menghilang. Lalu, Laura pun menceritakan semua kejadian mulai dari pacarnya Martin selingkuh hingga dia sudah jatuh cinta kepada Massimo. Dan mereka yang sudah lama tidak bertemu itu memutuskan untuk hepan bareng mulai dari ke salon, melakukan treatment, hingga pergi ke klub malam. Jadi guys, Laura sudah mengecat rambutnya menjadi pirang dan memotongnya lebih pendek sehingga membuat Laura semakin cantik. Setelah itu, Laura bertemu dengan pacarnya dulu yaitu Martin. Di sini terlihat bahwa Martin mengemis-ngemis untuk meminta balikan dengan Laura yang sekarang menjadi lebih glowing. Di sini jelas Laura menolak Martin karena dia sudah memiliki Massimo yang lebih tampan dan kaya daripada si Martin botak itu. Martin terus mengikuti Laura hingga bertemu dengan Massimo di apartemennya. Dan di sini sepertinya Martin mengetahui siapa Massimo dan dia pura-pura mabuk dan pergi meninggalkan Laura.
Laura pun langsung menampar Massimo karena meninggalkannya. Namun setelah itu Massimo pun langsung menyerang Laura dan terjadi mantap-mantap lagi. Lalu Laura mengatakan bahwa dia tidak butuh 365 hari karena dia sudah mencintai Massimo sekarang. Dan keesokan paginya, Massimo pun langsung mengajak Laura untuk menikah. Lalu Laura menerimanya dan lagi sudah ada cincin Massimo yang melingkar di jari manis Laura. Laura pun mengajak Massimo ke pernikahan saudaranya dan memperlihatkan Massimo kepada orang tuanya. Laura di sana sebenarnya berpesan agar Massimo tidak mengatakan pekerjaannya yang sesungguhnya kepada orang tua Laura. Namun Massimo malah jujur dan dikira bercanda oleh kedua orang tuanya dan malah disukai oleh orang tua Laura. Laura dan Massimo pun akhirnya merencanakan pernikahan. Domenico dan Olga bahkan sedang menemani Laura yang mencoba gaun pengantin. Dan kita bisa lihat sendiri, benar-benar cantik si Laura ini. Entah kenapa, musik tiba-tiba berubah. Laura mengangkat telepon dari si Massimo dan mereka lagi berbincang-bincang romantis. Namun scene berpindah ke tempat Mario yang mendapat berita bahwa Laura akan dibunuh. Lalu Mario bergegas pergi ke tempat Massimo. Lalu scene pun memperlihatkan mobil yang digunakan oleh Laura masuk ke dalam terowongan dan sambungan telepon Laura pun terputus. Scene juga memperlihatkan mobil Laura sudah tidak melewati terowongan itu. Saat Mario sampai di tempat Massimo, Mario langsung memberitahukan Massimo dan scene akhirnya berakhir dengan memperlihatkan ekspresi sedih dari Massimo yang mengetahui bahwa Laura dibunuh di dalam terowongan. Dan akhirnya film ini pun tamat dengan ending yang menyedihkan.